Novelis, perkenalkan nama saya Jenny Viana, kelas 8B nomor absen 18. Kali ini saya akan mengerjakan PHK Bahasa Indonesia tentang literasi, bagian buku nonfiksi. Selamat menyaksikan. Judul buku nonfiksi yang saya baca adalah Kisah Sukses Berpikir Positif Tokoh-Tokoh Dunia karya dari Grisel Melindita. Buku ini diterbitkan oleh Araska Publisher pada tahun 2019. Buku ini memiliki ketebalan 232 halaman. Saya membaca buku ini dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Saya sudah membaca 38 halaman dari buku ini. Buku ini mengisahkan kisah perjuangan 24 tokoh-tokoh dunia. Tokoh pertama yang saya baca merupakan Abraham Lincoln. Abraham Lincoln merupakan presiden ke-16 Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 12 Februari 1809 dan wafat pada tanggal 15 April 1865. Abraham Lincoln merupakan anak dari pasangan Thomas Lincoln dan Nancy Hanks Lincoln. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Sarah dan adik laki-laki yang meninggal ketika masih bayi. Ibu Abraham Lincoln yaitu Nancy Hanks Lincoln meninggal pada tanggal 5 Oktober 1818 karena kanker payudara. Hal ini membuat Abraham Lincoln sangat terpuruk. Abraham Lincoln semakin merasa terasing pada saat ayahnya menikah secara diam-diam pada bulan Desember 1819 dengan seorang janda yang memiliki anak 3 bernama Sarah Brew Johnson. Abraham Lincoln lahir dari seorang keluarga miskin. Ayahnya merupakan seorang petani. Ia hanya bersekolah selama 1 tahun, tapi ia sudah cepat bisa membaca dan menulis dalam waktu yang singkat. Tapi Abraham Lincoln memiliki kekurangan dalam hal berbicara, yaitu ia gugup dalam berbicara. Hal ini membuat ibu tirinya, Sarah, menjadi khawatir dengan masa depan Lincoln. Pada tahun 1828, Lincoln menyewa sebuah kapal untuk menghantarkan barang ke pelabuhan New Orleans. Disitulah ia pertama kali melihat penjualan budak-budak. Dan dengan melihat hal ini, Lincoln bertekad kepada dirinya sendiri untuk menghapuskan perbudakan itu. Pada tahun 1830, Lincoln kembali bermigrasi ke Macon County, Illinois. Pada saat ayahnya memindahkan keluarganya ke Coles Country, Lincoln yang saat itu berumur 22 tahun, dengan tubuh yang kecil dan lemah, memutuskan untuk mencari nafkah sendiri. Pada tahun 1832, Lincoln memulai masuki dunia politik. Ia mengikuti pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di situ Lincoln gagal, tetapi 2 tahun kemudian ia mencoba mengikuti pemilihan lagi dan ia memenangkan pemilihan itu. Lincoln menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama 3 tahun berturut-turut. Dari tahun 1844 sampai 1859, Lincoln berkontribusi untuk negaranya lewat kegiatan politik. Ia banyak mengikuti kegiatan politik pada tahun-tahun itu. Dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 1960, ia resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada tanggal 14 April 1865, Abraham Lincoln menonton teater bersama istrinya di Teater Ford, Washington, Amerika Serikat. Pada tanggal itu juga, Presiden Amerika Serikat ke-16 itu ditembak oleh John Wilkes Booth. Dan pada tanggal 15 April 1865, Abraham Lincoln dinyatakan meninggal. Tokoh kedua yang saya baca adalah Agatha Christie. Agatha Christie merupakan penulis novel detektif terkenal yang lahir pada tanggal 15 September 1890 di Torquay, South Devon. Agatha Christie lahir dengan nama asli Agatha Mary Clarissa Miller. Ia adalah anak dari pasangan Frederick Alva Miller dan Clarissa Clara Margaret Miller. Ia juga merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Louis Montague Miller dan Margaret Frary McD Miller. Ayahnya meninggal saat Agatha berumur 11 tahun. Agatha tidak pernah bersekolah. Ia hanya dididik di rumah oleh ibunya dan sesekali diberikan tutor paruh waktu.
Ibunya sendirilah yang mendorong Agatha untuk terus menulis cerita pendek dan puisi yang nantinya akan dikirim ke The Poetry Review. Pada umur 16 tahun, Agatha dikirim ke Paris untuk disekolahkan di sekolah nyanyi dan bermain piano. Itu adalah sekolah formal pertama Agatha. Agatha sangat lihai dalam bermain piano, tetapi ia tidak bisa menjadi pianis karena sifat pemalunya. Karya pertama Agatha yang berjudul The House of Beauty ditulisnya dalam masa penyembuhan dari sakit. Dan novel pertamanya yang berjudul The Snow Upon the Desert diselesaikannya di Kairo. Pada tahun 1914, ia bertemu dengan Archibald Christie yang nantinya akan menjadi suaminya. Pada awal karirnya, Agatha sama sekali tidak bisa menerbitkan novel karena tidak ada penerbit yang mau menerima novel-novelnya. Agatha sendiri juga berkontribusi sebagai perawat di Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dari pernikahannya bersama Archibald Christie, ia memiliki anak yang diberi nama Rosalind Margaret Hinks. Selain menuliskan novel, Agatha juga menuliskan naskah drama. Naskah drama yang populer salah satunya berjudul The Mousetrap yang sudah ditampilkan di teater sebanyak 8.862 kali. Agatha Christie tercatat di Guinness Book World Records sebagai best-selling writer. Novel-novelnya juga populer di masyarakat. Agatha Christie merupakan pribadi yang sulit ditebak. Jadi, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai ia kenal dekat dengan Agatha Christie dan kenal kepribadiannya, maka orang itu akan berbohong. Karena kepribadian Agatha Christie selalu berbeda-beda di setiap posisinya dan sulit sekali untuk ditebak. Agatha Christie wafat pada tanggal 12 Januari 1978 pada usianya yang ke-85 tahun. Tokoh selanjutnya yang saya baca adalah Albert Einstein. Albert Einstein merupakan ilmuwan fantastis pada abad ke-20. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline. Keluarga Einstein sangat berfokus pada pendidikan anak-anaknya, terutama dalam bidang sains dan musik. Masa kecil Einstein sendiri dilalui dengan jalan terjang. Ia baru bisa berbicara pada umur 4 tahun dan membaca pada umur 7 tahun. Einstein mengenal sains pada saat dia berumur 5 tahun, saat ayahnya menunjukkan kompas kepadanya. Dari saat itu, ia sangat tertarik pada sains dan ingin mempelajarinya. Saat mulai bersekolah, Einstein sangat susah dalam mengikuti mata pelajaran sekolah, terutama dalam bidang matematika dan sains. Einstein memiliki kecenderungan pola pikir mengikuti diri sendiri. Sedangkan yang diajarkan di sekolah, murid-murid harus memiliki kecenderungan berpikir mengikuti orang lain, yaitu gurunya. Hal inilah yang membuat Einstein tidak bisa mengikuti alur dari sekolah. Albert Einstein lulus dari sekolah dan mendapatkan gelar diploma pada tahun 1898. Dan pada tahun itu juga Einstein berumur 18 tahun dan memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraannya dan memutuskan untuk tidak memiliki kewarganegaraan karena kecewa terhadap pemerintahan Jerman yang saat itu yang bersikap anti-Yahudi. Pada tahun 1905, Einstein resmi mendapatkan gelar doktor dari universitasnya. Einstein juga sempat menuliskan 3 tesis tentang gerak Brownian, efek fotolistrik, dan juga relativitas khusus, yang diakui para ilmuwan berhak mendapatkan Nobel. Pada tahun 1901, Einstein menjalin hubungan dengan teman sekelasnya yang merupakan ahli matematika bernama Milev Marik. Mereka mempunyai anak pada bulan Januari 1902 yang bernama Liesrel. Tapi anak itu dinyatakan tidak sah karena kedua orang tuanya belum menikah. Akhirnya, mereka berdua memutuskan menikah pada tanggal 6 Januari 1903. Pada tanggal 14 Mei 1904, mereka dikaruniai anak yang dinamakan Hans Albert Einstein. Einstein sendiri dikenal dengan teori relativitasnya yang menyatakan bahwa jika massa ditambah dengan kecepatan cahaya yang dipangkatkan 2 akan menghasilkan energi yang sangat besar. Pada tanggal 17 April 1955, Einstein meninggal karena adanya pendarahan internal yang disebabkan
oleh pecahnya aneurisma aorta perut yang sebelumnya telah dilakukan pembedahan oleh Dr. Rudolf Nissen pada tahun 1948. Einstein sendiri menolak dioperasi dan meninggal di rumah sakit Princeton pada umurnya yang ke-76. Sekian literasi saya tentang buku non-fiksi. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.